Oke, ya. Halo, saya Franklin Turnip. Saya dari kelas C2 dengan NIM 220321. Dan sini saya akan mempresentasikan hasil dari game up down dari mata kuliah desain pemrograman berbasis objek. Sebelumnya saya akan menunjukkan janji. Saya Franklin mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman berorientasi objek untuk mempersiapkannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke. Selanjutnya saya akan mempresentasikan visualisasi game tersebut. Ini dapat dilihat ada beberapa data terkait pokoknya yang telah memainkan game ini. Di sini juga kita dapat mengusung username. Di sini juga kita dapat melihat ada background kertas karena di sini saya mengusung tema stickman gitu ya. Dan suara dari pensil ya, karena di sini saya mengusung data stickman. Misalkan kita masukkan data baru, sebut saja data Chris, kita klik untuk memulai game. Oke, dapat lihat kita dapat bergerak ke atas dan ke kanan. Apabila kita bergerak ke kanan, dapat lihat data bertambah. Apabila kita bergerak ke arah kiri kembali, oke, dapat lihat data tidak bertambah karena balok pernah dipijak. Dan kenapa daunnya 2? Karena tadi sebelumnya kita telah memijak balok ini sehingga data bonus gitu ya, apabila kita telah mulai game, data skor bonus. Lalu kita bisa berpindah ke arah kanan, atas, kita juga bisa bergerak ke arah balok yang menggantung gitu ya. Lompat sejauh mungkin, sampai, lalu kita bergerak kembali ke kanan. Oke, dapat terus, dan ya, apabila kita terkena balok maka akan game over. Lalu juga kita dapat lihat data di sini, dapat data baru yang Chris yang kita gunakan tadi. Apabila kita bergerak ke arah kiri dan terjatuh ataupun ke kanan, dapat lihat langsung game over. Oke. Selanjutnya, nah dapat dilihat bagaimana apabila kita ingin berpindah dari poin 128 balok yang besar depan ke poin 148. Hal itu tidak dapat terjadi karena dianggap person player telah tidak dapat mungkin mencapai hal tersebut. Kita ambil contoh, kita bergerak, ya langsung gagal di bawah balok dengan poin 162. Demikian. Lalu selain itu, pemain juga selain dapat lompat ke kiri dan ke kanan, dapat juga bergerak ke bawah dengan mencet S untuk mempercepat laju turun. Sehingga apabila dia lompat, lalu kita lepas, itu akan terpengaruh hanya oleh gaya gravitasi atau mencet S akan cepatnya. Lalu apabila kita jatuh akan game over. Nah, selama bermain juga, kita dapat melakukan game over selama permainan dengan menekan space. Jadi apabila kita menekan space saat orang terjatuh atau apapun itu, ya dapat lihat bahwa jadi game over. Oke, selanjutnya kita juga dapat melakukan quit melalui tombol quit sini. Oke, demikian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Oke. Ya. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu workflow-nya bagaimana. Untuk workflow-nya sendiri, itu dimulai dari main. Nanti main akan memanggil kelas pada package view, di mana akan menampilkan visualisasi dari game tersebut. Lalu akan memanggil view model sebagai kelas yang akan menggunakan data-data dari model untuk diolah lalu dilempar ke view untuk digunakan di view. Lalu data kelas model maksud saya menyimpan data-data yang diperlukan pada view nanti, di mana data tersebut bisa jadi diambil dari database, sehingga dibuatlah kelas database untuk menggunakan MySQL sebagai database. Selain itu, model juga bisa menggunakan assets dari foto-foto demikian untuk digunakan. Oke, kita ambil contoh pada kelas main terlebih dahulu. Saya akan jelaskan. Oke, untuk pada kelas main sendiri di sini dapat dilihat yang pertama dilakukan adalah melakukan set frame untuk persiapan terkait frame nanti akan dibuat. Lalu selanjutnya akan dibuat panel berupa start menu yang tadi ditampilkan pada layar awal. Nah, lalu setelah persiapan tersebut dipersiapkan juga terkait audio tadi yang didengar ada suara pensil. Nah, pada suara audio ini akan berjalan secara terus-menerus secara berulang-ulang hingga aplikasi dimatikan dan dimulai sejak aplikasi dimulai, sehingga tidak berkaitan dengan gameplaynya, tetapi hanya bersifat background sejak awal gitu. Oke, dia akan dimulai di sini seperti tadi disebutkan. Lalu semua persiapan frame tadi dan panel yang telah disebutkan dimunculkan di sini.
dengan menggunakan frame setable. Ini untuk metode mendapatkan frame width dan frame height yang akan digunakan pada panel-panel selanjutnya. Oke, lanjut. Saya lanjutkan terlebih dahulu karena workflow-nya dari view, maka saya mulai dari view. Karena tadi di sini mulai pada start menu, maka akan saya jelaskan dari start menu terlebih dahulu. Secara keseluruhan dari view sampai model. Oke. Di sini dapat dilihat pada start menu kita hanya mencoba untuk menampilkan data-data seperti tadi, judul, lalu ada username yang perlu diinputkan, lalu ada juga di sini data-data username, score yang merupakan tabel skor tadi akan ditampilkan berupa tabel, yang mana ada juga tabel, maksudnya tombol untuk pindah ke gameplay. Di sini menggunakan metode switch to game, sehingga nanti akan terjadi repaint frame. Lalu ada juga game over. Game over di sini digunakan sebagai trigger yang nanti akan digunakan pada game base. Lalu ada refresh score table di sini juga sebagai bind data, di mana data akan terus berubah apabila telah selesai dimainkannya game. Lalu selanjutnya setelah start menu, oke, seperti telah disebutkan tadi, dia akan mendapatkan data dari tabel skor di sini. Lalu tabel skornya seperti ini. Dia menggunakan mengambil data dari database. Oke, di sini dapat dilihat bahwa dia menggunakan database. Di sini kita menggunakan MySQL sebagai database. Di sini ada metode select dan insert update delete yang akan digunakan tadi untuk select berada pada tabel skor yang telah disebutkan. Lalu untuk player score nanti akan menggunakan insert. Oke, selanjutnya langsung saja ke gameplaynya. Oke, untuk gameplaynya sendiri di sini dapat lihat jelas dia akan melakukan inisialisasi terlebih dahulu pada data-data seperti panel, lalu ada player, lalu ada balok gitu ya. Nah, di sini dapat dilihat juga ada animasi. Animasi di sini digunakan untuk pergerakan dari player tersebut. Oke, di sini dapat lihat. Lalu akan digambar. Oke, di sini juga terjadi perubahan footing gitu ya terkait dari blok yang dipijak. Selanjutnya di sini juga dapat dilihat pada game view modelnya terdapat inisialisasi blok dan ada juga make block. Jadi karena menggunakan make block, dia sebenarnya digunakan pada thread yang mana akan memproduksi secara terus-menerus blok yang digunakan. Tetapi pada game view dapat dilihat bahwa hanya blok yang akan muncul yang digambar, sehingga menghindari bug-bug yang ada. Oke, selanjutnya ada score panel. Score panel ini akan menampilkan skor up and down yang tadi ada di sebelah kiri, di mana dia akan terus berubah apabila skornya bertambah atau berubah, sehingga akan terjadi bind data juga. Oke. Lalu apabila kita melihat pada player juga, dia akan menggunakan player score sebagai data skor untuk disimpan pada player, karena dia merupakan entitas yang berbeda pada kasus ini. Sehingga untuk player hanya untuk menyimpan gambar dan sebagainya, tapi player score menyimpan data-data berupa skor-skor pada player tersebut. Baik, seperti itu saja untuk presentasinya. Saya Franklin, terima kasih.